Mentari pagi menyengat kulit, mengirimkan gelombang panas yang menembus kaca jendela kantor bupati. Namun, di lorong yang sedikit remang, cahaya itu teredam, menciptakan suasana teduh yang kontras dengan terik di luar. Ari, dengan tongkat putihnya, mengetuk pelan lantai keramik, berjalan di samping Ira. Aroma pengkilap lantai yang tajam bercampur dengan wangi parfum Ira yang lembut, menciptakan aroma unik yang hanya ada di lorong ini. Obrolan mereka mengalir, ringan dan penuh kehangatan, menghangatkan suasana lorong yang dingin. Sehangat tangan Ari yang sejak tadi digenggam oleh Ira, yang tanpa disadarinya membuat jantung kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu berdetak lebih kencang. Langkah kaki mereka berirama, menciptakan simfoni kecil di tengah kesunyian pagi. Dan setelah 10 menitan berjalan, mereka pun akhirnya tiba di depan pintu ruangan pertemuan. Di ambang pintu, Bapak Zulfikar, Ketua Organisasi Disabilitas, menyambut mereka dengan senyum lebar. Ari, Ira, selamat pagi. Senang sekali kalian bisa hadir. Suaranya berat namun ramah, seperti suara kayu yang bergesekan. Selamat pagi, Bapak Zulfikar, jawab Ari dan Ira bersamaan. Mereka bergantian menyalami Bapak Zulfikar, merasakan tekstur kulitnya yang lembut dan hangat. Sosok kebapaan yang sudah mereka anggap seperti ayah sendiri. Bagaimana kabarnya, Pak? Tanya Ira, suaranya penuh perhatian. Alhamdulillah, baik, Nak. Kalian berdua bagaimana? Jawab Bapak Zulfikar, matanya berbinar. Silakan masuk, teman-teman sudah menunggu. Saat mereka melangkah masuk, suara riuh menyambut mereka. Assalamualaikum, sapa Ari dan Ira serempak. Waalaikumsalam, jawab hampir semua orang yang sudah duduk di kursi masing-masing. Tiba-tiba, Bapak Mahmud, yang terkenal dengan selera humornya, berdiri. Dengan nada menggoda, ia menatap sekeliling ruangan. Mari kita sambut pasangan paling romantis abad ini. Tepuk tangan riuh meledak, disertai siulan menggoda. Ari dan Ira menunduk, pipi mereka merona merah. Ari merasakan panas menjalar ke telinganya. Ia mendengar suara tawa dan candaan, namun ia hanya fokus pada genggaman Ira yang semakin erat. Dengan senyum malu-malu, mereka berjalan menuju kursi yang telah disediakan di baris kedua. Mereka duduk bersebelahan. Di samping kanan Ari, duduklah Bapak Jimmy, yang selalu bersemangat meski usianya sudah senja. Bapak Jimmy menepuk pundak Ari. Ari, apa kabar? Bagaimana jualan pulsa? Suaranya serak namun penuh energi. Ari tersenyum lebar. Alhamdulillah lancar, Pak. Bapak sendiri bagaimana dengan bentornya? Bapak Jimmy terdengar sedikit menghela napas sebelum menjawab. Alhamdulillah, Nak. Penumpang masih ada, walaupun sudah tidak seramai dulu. Mungkin karena sekarang hampir semua orang sudah punya kendaraan pribadi. Ari menggenggam tangan Bapak Jimmy, merasakan kulitnya yang kasar dan berkerut. Semangat terus, Pak. Rezeki sudah ada yang mengatur, jadi insya Allah tidak akan tertukar. Betul, Nak. Kita harus saling menyemangati, jawab Bapak Jimmy, suaranya penuh keyakinan. Sedangkan di sebelah kiri Ira, duduklah Ibu Ani, pengusaha catering Parubaya yang terkenal dengan sifat keibuannya. Beliau membantu Ira duduk, memastikan kursinya nyaman. Ira sayang, apa kabar? Orang tuamu sehat? Tanya Ibu Ani, suaranya lembut dan menenangkan. Alhamdulillah, Bu, semua sehat. Ibu sendiri bagaimana? Jawab Ira, senyumnya merekah. Alhamdulillah ibu baik-baik saja, Nak. Kalian berdua kelihatannya semakin mesra saja, goda Ibu Ani, matanya berbinar. Beliau pun memberikan beberapa nasihat bijak tentang hubungan mereka,
yang disambut Ira dengan anggukan dan ucapan terima kasih. Ira berbisik ke telinga Ari. Di depan kita ada Bapak Edo, Ibu Sarmila, dan Bapak Zainal, teman-teman kita dari disabilitas rungu, sayang. Ari mengangguk. Ia mencium aroma sampo yang lembut dari rambut Ira samar-samar. Di depan mereka ada Nadia, si perempuan tunawicara. Dia cantik sekali dengan rambut merah kepang duanya. Tampak terlihat begitu anggun sedang memberikan pengarahan kepada teman-teman tunarungu menggunakan bahasa isyarat. Ari mengangguk lagi. Pantas saja dari tadi aku seperti mendengar suara Nadia yang begitu bersemangat, sayang. Ia membayangkan gerakan tangan Nadia yang lincah dan ekspresif. Waktu tanpa terasa sudah menunjukkan pukul 10 menjelang siang. Kursi-kursi peserta hampir terisi penuh. Bapak dan Ibu pembicara dari provinsi maupun pusat juga sudah hadir. Musik latar belakang perlahan dimatikan. MC pun mulai naik ke atas mimbar di bagian depan ruangan. Ia mengetuk mikrofon, menciptakan suara, tok-tok, yang nyaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu pejabat pemerintah pusat, pejabat provinsi, pejabat kabupaten, dan yang spesial, saudara-saudari anggota organisasi disabilitas yang telah hadir di acara yang begitu istimewa hari ini. Suara MC lantang dan bersemangat, memenuhi seluruh ruangan. Setelah itu, MC mengundang Bapak Zulfikar selaku Ketua Organisasi Disabilitas untuk naik ke atas mimbar menyampaikan sepatah dua patah kata. Bapak Zulfikar, dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya, berjalan menuju mimbar. Tepuk tangan riuh menyambutnya. Setelah berada di atas mimbar, Bapak Zulfikar memberi salam dan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Beliau menjelaskan tentang pentingnya Hari Disabilitas Internasional, tentang tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas saat ini, dan tentang tujuan serta harapan dibentuknya organisasi disabilitas yang beliau pimpin. Semua yang hadir mendengarkan dengan hikmat. Ira dengan sabar berbisik menjelaskan kepada kekasih tunanetra tercintanya itu tentang suasana di dalam ruangan. Ari merasakan hembusan napas Ira yang hangat menyapa pundaknya. Ia mengangguk-angguk mendengarkan sambil menggenggam tangan Ira yang terasa hangat dan lembut. Aroma lavender dari tubuh Ira semakin menambah keintiman mereka di tengah suasana ruangan yang penuh energi positif. Kedua insan yang sedang dimabuk cinta itu menikmati suasana pertemuan dari sisi yang berbeda, menciptakan dunia mereka sendiri di tengah keramaian.